Salam. Halo. Baik, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan membawakan sebuah lagu pujian, Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, hallelujah. Glory Jesus. Hallelujah. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa.
Allah yang agung, Allah yang mulia dan perkasa. Kami percaya Engkau baik bagi kami Tuhan. Segenap hidup kami ada dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengan sayap perlindungan-Mu Tuhan, Engkau menjaga dan mengawal kami. Sehingga sampai pada hari ini kami masih sehat dan selamat. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Berikanlah kami kesempatan pada hari ini ya Tuhan, untuk membahas sebagian dari firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi hari esok yang penuh dengan tantangan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hari esok, tapi yang kami tahu, Allah selalu menyertai kami dan memberi kami kekuatan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi kami Tuhan Yesus, beri kami ketenangan supaya dapat mendengarkan, merenungkan firman-Mu hari ini, dan kami siapkan diri untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setiawan. Biarlah kami berkenan kepada Tuhan dan Engkau berkenan hadir di tengah umat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Berbicaralah dengan kami semuanya, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini saya ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. LCD tolong bantu. Sudah dapat? Ketemu ayatnya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Baik saudara kasih dalam Tuhan, saya ajak saudara untuk menengok ke peristiwa yang terjadi kira-kira 3.700 atau 3.800 tahun yang lalu, atau 1.700 sebelum Masehi. Suatu peristiwa terjadi di tanah Mesir, di kerajaan Mesir, di mana Raja Firaun, Raja Mesir itu diberi mimpi. Ada 2 mimpi. Pertama, dia bermimpi bahwa dari Sungai Nil keluar 7 lembu yang bangun badannya sangat baik, struktur badannya bagus dan gemuk. Lembu-lembu ini makan di tepi Sungai Nil dari rumput-rumput hijau yang ada di tepi Sungai Nil. Tapi kemudian muncul pula 7 lembu yang kurus, bangun tubuhnya buruk, kurus, dan 7 lembu yang kurus ini memakan lembu yang gemuk tadi. Besok malamnya Firaun ini mimpi lagi bahwa ada 1 tangkai gandum yang punya 7 bulir gemuk-gemuk atau bernas. Kemudian ada lagi tangkai yang lain, bulirnya itu tidak bernas, bulir hampa. Dan bulir hampa ini memakan habis 7 bulir yang bernas. Firaun gelisah dan dia coba memanggil para pembesar kaum cerdik cendekia di Mesir pada waktu itu untuk menafsirkan apa sebenarnya arti dari mimpi Firaun tadi. Tetapi Alkitab menceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya, ternyata bahwa kaum cerdik cendekiawan, bahkan para pejabat pembesar di Mesir tidak mampu menafsirkan mimpi dari Firaun. Lalu ada tukang juru minum raja
yang teringat temannya dulu waktu sama-sama di penjara, anak Ibrani bernama Yusuf. Pada saat itu Yusuf berumur 30 tahun dan dia teringat bahwa Yusuf pernah menafsirkan mimpi antara juru minum raja dan juru makan raja atau juru roti raja yang sama-sama dijebloskan ke dalam penjara di Mesir. Mimpi mereka ternyata bisa ditafsirkan oleh Yusuf 2 tahun yang lalu kejadian, dan pada saat Raja Firaun mentok, tidak ada yang bisa menerangkan tentang mimpinya. Maka juru minum raja ini mengingat anak Ibrani tadi yang namanya Yusuf dan menyampaikan kepada raja bahwa ada seorang anak Ibrani yang diberi karunia Tuhan hikmat untuk menafsirkan mimpi. Singkat kata, Yusuf dipanggil dan Yusuf menerangkan pertama bahwa 7 lembu dan 7 gandum melambangkan 7 tahun. Lalu 7 lembu yang gemuk dan bulir gandum yang bernas melambangkan tahun kelimpahan, 7 tahun kelimpahan. Tetapi sebaliknya, 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang tidak bernas melambangkan 7 tahun kekurangan atau kelaparan yang akan menimpa Mesir. Lalu Yusuf menyarankan dalam kita baca ayat tadi, pertama dia bilang ada masa susah, ada masa senang duluan, baru ada masa susah. Dan kita harus mengatur strategi supaya pada saat masa kelaparan terjadi di Mesir ada roti. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pasal yang pertama jelas sekali diterangkan bahwa di Mesir akan ada menghadapi 2 masa. Yaitu masa pertama masa kelimpahan, masa kedua adalah masa kesusahan. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah 3 dikatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Amin. Ada masa susah, ada masa senang, ada masa berkelimpahan, ada masa kelaparan. Dan saudara kasih itu terjadi di Mesir. Kita dalam kehidupan sehari-hari pun berhadapan dengan banyak keadaan. Ada masa tidak senang melulu, tidak susah melulu. Ada saat senang, ada saat susah. Ada saat kita diberkati, ada saat kita berhadapan dengan kekurangan. Sebenarnya ini semua ada di dalam rencana Tuhan. Supaya ketika kita diberkati, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia menjadi pohon berkat bagi saudara dan saya. Tetapi kadang-kala Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada kita, kekurangan, kelaparan, yang membuat kita menjadi bimbang, bingung, dan takut. Tetapi justru dalam keadaan itulah kita dituntut oleh keadaan untuk percaya bahwa Allah ada. Untuk percaya bahwa Allah adalah pengharapan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena tahu bahwa ada masa senang, ada masa susah, maka dalam keadaan kita senang, janganlah kita berfoya-foya. Asik dengan kesenangan dan lupa bahwa besok ada kesusahan. Anak-anak Tuhan yang bijaksana, pada saat dia senang tidak lengah. Amin. Pada saat dia diberkati Tuhan, dia bersiap-siap untuk menghadapi kalau harus menghadapi keadaan paceklik, keadaan kekurangan, keadaan kesusahan. Karena jangan bermimpi selalu siang melulu. Dalam hidup ada juga malam. Jangan bermimpi selalu senang melulu. Dalam hidup ada juga kesusahan. Dan kita harus menghadapi tiap-tiap keadaan dengan tetap berharap sama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya rindukan supaya jemaat Gebi Nafiri ini menjadi jemaat yang bijaksana di dalam Tuhan.
Saya tahu banyak di antara kita yang diberkati. Saya alaskan firman Tuhan, saya ingatkan saudara, ketika diberkati oleh Tuhan, atur hidupmu dengan baik. Sebab jika engkau diberkati dan tidak menata berkatmu dengan baik, pada saat kesusahan datang menimpa dirimu, engkau akan kelimpungan, bimbang, bingung. Allah mau supaya anak-anak Tuhan itu stabil dalam segala keadaan. Amin. Allah tidak mau supaya kita senang-senang, happy-happy, lengah, lalu berlaku ceroboh. Allah mau kita tetap tertib hidup dalam segala keadaan, terutama sekali pada saat kita diberkati. Banyak orang mengeluh, saya mantan orang kaya, saya mantan orang-orang dulu sangat diberkati. Kenapa sekarang saya melarat? Karena tidak tahu menata hidup. Allah melalui firman-Nya minta kepada saudara dan saya supaya mampu menata hidup kita. Amin. Mari kita periksa bagian ayat 35. Coba LCD. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan bawa kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Amin. Jadi orang-orang percaya, orang-orang menang, orang-orang bijak punya strategi untuk mengatur kehidupannya. Pada saat dia diberkati, dia mengatur sedemikian rupa supaya dia bisa mengantisipasi kalau datang saat-saat yang sulit, saat-saat yang sukar, dia sudah bersiap sedia. Karena dia diberkati Tuhan, tidak berfoya-foya, tidak menyalahgunakan berkat Tuhan, tetapi dia persiapkan diri dengan baik-baik. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita lihat strategi. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Kita baca bersama-sama. Saya ajak saudara, 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ayat 8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Lalu apa akibatnya? 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara yang kekasih, strategi Yusuf untuk mengantisipasi keadaan di Mesir pada saat masa kaya ialah dia meminta raja mengutus penilik-penilik ke seluruh pelosok negeri untuk memberitakan bahwa ada tahun kesenangan, tahun kelimpahan, tetapi juga ada tahun-tahun kesusahan, sehingga pada saat kesusahan kita harus siap sedia. Amin. Amsal mengajarkan kita untuk belajar pada semut. Semut tidak tunggu hari hujan baru kumpul makanan, tidak tunggu hari susah baru kumpul makanan, tetapi justru pada musim panen dia mengumpulkan makanannya, lalu di musim panas dia menyediakan roti bagi dirinya. Amin. Dia tidak ada pemimpin, tidak ada gembala sidang di bangsa semut, tidak ada ketua majelis di sana, tidak ada ketua WBI di sana, tetapi semut yang kecil itu tahu mengatur strategi hidupnya supaya pada masa kesusahan dia punya potensi hidup yang cukup untuk menghidupi dirinya di masa susah. Janganlah kita menjadi jemaat lebih bodoh dari semut, memalukan. Amsal meminta kita belajar pada semut. Strategi semut, lanjut saya terangkan saudara, apa yang kita harus lakukan kalau kita belajar pada semut. Yang pertama, semut itu rajin, amin. Tidak tinggal diam, tunggu musim datang, tunggu makan datang, tidak. Dia keluar cari makan. Dia tidak diam, tinggal dia aktif. Karena dia harus mengumpulkan makanan supaya pada musim di mana dia tidak bisa mencari makanan, ada persediaan di lumbung dia. Amin. Itu semut. Bekerja keras. Yang kedua, dia menabung, menyimpan. Tidak dihabiskan hartanya sesuka hati, tetapi dia menyimpan.
supaya pada masa-masa sulit dia makan dari simpanannya itu. Amin. Jadi strategi kita, saudara-saudara yang kasih, saya inginkan saudara bahwa ini dalam kitab Kejadian bicara tentang makanan, tentang gandum dan roti dan seterusnya. Tetapi secara rohani, saya ajak saudara untuk melihat keperluan lain di luar gandum, di luar roti, di luar beras, di luar jagung, di luar daging. Saya ajak saudara untuk melihat ada kebutuhan yang lebih dari sekedar roti dunia, yaitu roti surgawi. Amin. Kita perlu menyiapkan makanan rohani kita pada saat zaman anugerah ini. Injil masih harus diberitakan ke seluruh dunia, boleh diberitakan dengan bebas. Setiap orang masih boleh mendengarkan firman Tuhan dengan leluasa. Setiap penginjil boleh merdeka menyampaikan kabar Injil. Ini adalah zaman anugerah, zaman kelimpahan. Amin. Oh haleluya. Kita bersyukur di zaman ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk menikmati berkat-berkat rohani yang berlimpah-limpah, berlimpah-limpah dan berlimpah-limpah. Amin. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang percaya, khususnya jemaat GBI Nafiri, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan GBI Nafiri, kita punya kewajiban di zaman anugerah, di zaman kelimpahan berkat anugerah ini, kita punya kewajiban untuk seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-35, pergi ke seluruh pelosok negeri. Amin. Kita jangan tinggal diam. Ada kesempatan bagi saudara untuk sampaikan berita kebenaran, perkara kehidupan rohani itu kepada banyak orang di seluruh pelosok negeri ini, supaya tiap-tiap orang mulai menabung kebenaran firman Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan bahwa kota-kota harus jadikan lumbung-lumbung gandum. Secara rohani saudara dan saya diamanatkan oleh firman Tuhan untuk sampaikan Injil kebenaran itu ke pelosok-pelosok negeri dan jadikan kota-kota lumbung kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa nenek moyang kamu, nenek moyang orang Israel makan mana roti di padang gurun lalu mereka mati. Tapi ada roti hidup dari surga, yaitu firman Tuhan yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Itu adalah roti hidup yang memperkaya orang-orang percaya. Beritakan kebenaran ini pada semua orang, supaya mereka menyimpan kebenaran ini dalam hidup mereka sebagai lumbung deposit berita keselamatan, supaya pada saat di mana Injil tidak bisa diberitakan lagi, orang-orang percaya boleh hidup di dalam kebenaran, boleh menikmati berkat-berkat kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, jangan salah. Memang ini ada zaman anugerah dan keadaan dunia memungkinkan kita untuk berlimpah-limpah kasih karunia dan menyampaikan kebenaran dengan leluasa ke seluruh negeri. Tapi ingat Amos pasal 8 ayat 11. Coba kita baca. Ada satu keadaan di mana akan terjadi kehausan, tetapi firman sudah diangkat. Saudara, saya ajak baca Amos pasal 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara kasih, kita harus ingat, bahkan ada masa yang sudah dirancang oleh Allah, dunia ini akan kehausan dan kelaparan, bukan akan makanan dan minuman dunia, tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum keadaan itu terjadi, kita mesti punya ruang yang cukup untuk beritakan kabar kesukaan itu. Beritakan firman Tuhan kepada segenap bangsa dan jadikan setiap orang murid Kristus. Supaya oleh pemberitaan itu banyak orang diselamatkan. Amin. Kalau saudara baca ayat 54, akibat strategi yang Yusuf lakukan, yaitu menebar berita tentang ada masa kelaparan, maka orang-orang Mesir menabung. Mereka menyimpan bahkan 1/5 dari hasil orang-orang Mesir dikumpulkan di kerajaan kepada raja, dikumpulkan di tiap-tiap kota. Sehingga ayat 54 mengatakan bahwa di seluruh bumi ada kelaparan, tetapi di Mesir ada roti. Amin. Saudara kasih untuk orang-orang yang dengar firman Tuhan.
akan menuai hasil. Pada saat orang-orang dunia ini haus dan lapar, kita semua sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan. Ini kesempatan bagi saudara dan saya. Pelajari betul-betul firman Tuhan. Taruh kebenaran itu dalam kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup saudara dan saya. Saudara kasih, yang saya ingin tekankan bahwa roti yang saudara butuhkan bukanlah roti dunia ini, tapi roti dari surga. Tuhan Yesus berkata, lanjut, bahwa aku adalah roti hidup dari surga. Yohanes 5:8, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita dekat dengan Yesus, kita tidak akan lapar dan haus lagi. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 14. Baca, buka terus ayat sedih. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita patut mempersiapkan hal ini. Bahwa semua orang dekat dengan Yesus untuk menjadi sumber kehidupan yang kekal. Dagingnya adalah benar-benar makanan, darahnya adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dari dagingnya Kristus, dia akan hidup dan tidak lapar lagi. Barang siapa minum dan air yang diberikan Yesus, ia tidak haus lagi. Karena air yang diberikan memancar sampai hidup yang kekal. Amin. Berita ini harus saudara sampaikan kepada setiap orang. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada tempo untuk saudara bebas mengabarkan Injil ini kepada sekalian makhluk. Biar mereka dengar dan percaya bahwa tidak ada kehidupan di dunia ini, di kolong langit ini, hanya ada di dalam Yesus. Dan barang siapa yang dekat dengan Yesus, meskipun musim paceklik, dia tidak akan kelaparan. Musim kekeringan, dia tidak kehausan. Karena dia adalah air yang hidup, roti yang hidup dari surga buat segenap orang. Barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya ingin saudara-saudara, jemaat GBI Nafiri pegang teguh firman Tuhan. Meskipun kita lapar secara jasmani, kita harus kenyang secara rohani. Karena setiap orang yang dekat dengan Yesus dikenyangkan dan dilepaskan dari dahaga dan kehausan dunia ini. Dunia ini sudah kasih dalam Tuhan. Kalau kau makan roti dunia ini, kau lapar lagi. Engkau minum air dunia ini, engkau haus lagi. Tapi hari ini firman Tuhan disampaikan kepada saudara dan saya untuk batang pada air yang sejati, roti yang sejati, roti hidup dari surga, yaitu Yesus Kristus. Ketika engkau makan dan minum dari firman Tuhan, maka firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu telah menjadi manusia, turun di tengah kita, jadi sama dengan kita. Dia manusia sama dengan kita, dan dia menjadi sumber keselamatan bagi saudara. Beritakan firman ini kepada sebuah orang. Jangan engkau tinggal diam. Waktu penilik-penilik diperintahkan untuk mengabarkan tentang berita kelaparan kepada seluruh Mesir, mereka tidak tidur di rumah. Yusuf ketika diangkat menjadi perdana menteri, dia tidak tidur di istana, tapi dia beritakan tentang apa yang akan terjadi dengan Mesir. Dia beritakan rencana Allah tentang Mesir, supaya semua orang Mesir bersiap siaga, tidak kaget, tidak panik apabila masa sukar itu datang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, saya mau supaya jemaat ini memegang teguh firman Tuhan. Apa yang kami beritakan kepada saudara, apa yang dihotbahkan di mimbar ini, simpan baik-baik dan ingatkan baik-baik. Taruh di hati jiwamu sebagai lumbung rohani, supaya apabila datang masa sukar, engkau selamat karena firman yang hidup itu. Amin. Jangan takut, jangan bimbang. Allah kita adalah Allah El Shaddai. Allah kita adalah Jehovah Jireh. Dia mendatangkan sesuatu tepat pada waktunya bagi saudara dan saya. Engkau melihat di dalam cerita firman Tuhan tadi, ketika dunia ditimpa kelaparan, orang-orang Mesir yang taat pada rajanya itu selamat karena di sana ada banyak roti. Di sana juga dijelaskan
bahwa orang dari seluruh bumi datang meminta roti di Mesir, datang ambil gandum di Mesir, karena rakyat Mesir taat pada pemerintahnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mereka berhemat, menyimpan tepat pada waktunya. Apa yang terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan? Pada saat terjadi kelaparan di seluruh dunia, Mesir tidak kekurangan sesuatu yang baik. Saya percaya apabila saudara dan saya taat pada firman Tuhan, kita tidak ragu apapun yang terjadi. Kita akan terus maju menantikan janji pemeliharaan dari Tuhan. Kalau orang lain Tuhan pelihara, saya percaya anak-anak Tuhan di Gebeneviri juga dipelihara oleh Tuhan. Secara jasmani roti dunia Tuhan kasih, tetapi secara rohani roti dari surga, roti kehidupan juga Tuhan sediakan buat orang-orang yang dengarkan firman Tuhan. Saya tidak perpanjang khotbah ini. Saya minta saudara tekuni firman Tuhan baik-baik. Ibu-ibu WBI yang sudah baca, kabarnya sudah sampai kitab Daniel, baca terus firman Tuhan. Bapak-bapak, kaum bapak GBI Nafiri menyesuaikan supaya jemaat Tuhan penuh dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan ada bekal rohani untuk menghadapi hal-hal yang sulit di masa yang akan datang. Saya tetap jadikan pastori contoh buat saudara. Pastori sudah selesaikan sampai kitab Wahyu dan akan mulai dari kitab Kejadian. Saya minta saudara-saudara contoh baik-baik. Karena bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda atau firman yang keluar dari mulut Allah. Saya ingin gereja ini adalah gereja yang setia membaca kitab suci, setia merenungkan firman Tuhan, dan juga setia menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi contoh dimanapun berada, supaya gereja ini menjadi terang, suluh, pelita di dalam kegelapan. Apapun yang terjadi, saya percaya kita semua akan tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetaplah setia iring Tuhan, lakukan kewajiban rohani kita dengan sebaik-baiknya, janganlah bersungut-sungut, lakukan dengan rajin. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan akan memberkati gerejanya. Demikian kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam. Haleluya. Baik, untuk doa syafaat, kita angkat sebuah lagu pujian El Shaddai. Sama-sama. Tak usah ku takut,
doa berkat, doa syafaat. Terima kasih Bapa, kalau pagi ini Tuhan kami boleh beribadah meskipun kami hanya melalui streaming ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau hadir tengah-tengah jemaat kami GPI Nafiri Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau masih memberkati kami Tuhan, terlebih Tuhan untuk gereja Nafiri ini Tuhan, para jemaat-jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami ada dalam belas kasihan-Mu Tuhan, kami ada di dalam perlindungan darah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini Tuhan untuk Indonesia ya Bapa. Terlebih kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi Tuhan. Mari Tuhan Kau berikan Pak Presiden Jokowi ini Tuhan hikmat marifat-Mu Tuhan untuk memimpin negara ini Tuhan. Biarlah Tuhan umat di Indonesia ini Tuhan boleh mematuhi semua maklumat yang Pak Jokowi keluarkan ya Bapa. Melalui pandemi ini Tuhan, biarlah rakyat Indonesia Tuhan boleh belajar untuk mencari Engkau Tuhan, terlebih Tuhan untuk para anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan boleh lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk mencari wajah-Mu ya Bapa. Kau beri hikmat marifat-Mu untuk Pak Jokowi Tuhan, untuk biarlah rakyat Indonesia Tuhan boleh menjadi rakyat yang menurut akan semua perintah-perintah dari Pak Jokowi. Terlebih Tuhan, Engkau juga memberi hikmat pada para menteri-menteri yang ada Tuhan, para aparat-aparat yang ada Tuhan, supaya mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan sepenuh hati Tuhan, dengan penuh kasih ya Bapak, untuk membela Tuhan negara ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan melalui COVID ini Tuhan, Engkau juga Tuhan lindungi para dokter-dokter dan perawat-perawat yang ada Tuhan, yang bekerja di garda terdepan Tuhan untuk menanggulangi COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberi mereka Tuhan hati yang sungguh-sungguh untuk merawat pasien-pasien yang ada Tuhan. Dan juga Engkau juga Tuhan menilik Tuhan keluarga-keluarga dokter, keluarga perawat-perawat ini Tuhan. Engkau akan memberikan kesehatan dan juga ketabahan Tuhan untuk mereka boleh mendukung keluarga mereka Tuhan di dalam mereka menangani COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat-aparat yang ada Tuhan boleh menjaga NKRI Tuhan, untuk keutuhan NKRI ini Tuhan, untuk dalam menghadapi COVID ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui COVID ini Tuhan kami boleh belajar, kami boleh semakin dekat kepadamu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Indonesia akan bebas dari COVID ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang saat ini Tuhan bekerja di pelosok-pelosok desa Tuhan untuk mengabarkan Injil-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau juga melawati mereka, Kau menyertai mereka, beri mereka kekuatan Tuhan. Kau juga berikan mereka hikmat marifat mereka Tuhan, untuk mereka boleh memenangkan jiwa-jiwa yang ada Tuhan, agar setiap Injil-Mu Tuhan boleh mereka dengar di seluruh dunia, bahkan pelosok-pelosok yang ada Tuhan. Kami percaya melalui Injil-Mu Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terlebih Tuhan kami serahkan Tuhan jemaat GPI Nafiri hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau melawati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau juga Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga GPI Nafiri Tuhan. Dan kami percaya suatu saat nanti Tuhan, bila COVID ini sudah berlalu Tuhan, kami boleh kembali beribadah di dalam gereja ini Tuhan. Bersama-sama untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pendengar-pendengar yang ada Tuhan, Kau memberkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka juga ada dalam belas kasihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati keluarga Pak Gembala yang sudah menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati keluarga dan juga anak-anaknya Tuhan, juga pekerjaannya Tuhan Kau berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudariku, baik yang mengikuti langsung siaran streaming ini maupun keluarga besar GPI Nafiri yang ada di rumah masing-masing. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah yang Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus tetap kiranya menyertai saudara saya mulai dari hari ini
sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya kita berkata amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah selesai. Salam, Tuhan Yesus memberkati.